Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Zikrullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat baik ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, detik ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat bisa beribadah kepada Allah, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, dan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga di dalam kesempatan yang sangat baik ini kita terus mempertahankan keimanan dan keislaman kita kepada Allah dengan terus belajar, istiqomah di dalam thalabul ilmi, sehingga kita mendapatkan dan memupuk, menyirami keimanan kita sehingga tumbuh menjadi lebih baik lagi. Dan hari ini kita juga bersyukur kepada Allah, diberikan oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa, yaitu kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Karena pada hari ini saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan juga di Aceh, mereka diberikan oleh Allah ujian, cobaan dengan peristiwa bencana alam. Mereka diuji oleh Allah dengan musibah banjir, kemudian tanah longsor, sehingga banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban. Dan rumah-rumah saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh hilang. Bahkan ada perkampungan yang sampai hari ini hilang ditelan bumi. Mereka kehilangan sanak saudara, mereka kehilangan teman, mereka kehilangan ayah, mereka kehilangan orang tua, kehilangan anak. Maka ini adalah satu ujian, satu musibah. Jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi bagian atau sarana untuk meningkatkan derajat kita. Karena orang beriman apabila ditimpa sebuah musibah, dia akan bersabar kepada Allah. Dia akan bersabar, tetap teguh memegang iman dan Islamnya, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kita. Di antaranya adalah dengan thalabul ilmi. Ini adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat,
nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang kalau kita hitung, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan bisa menghitungnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita doakan saudara-saudara kita yang di Sumatera dan di Aceh, semoga mereka yang ditinggalkan bersabar, mereka yang meninggal dunia, mereka dicatat oleh Allah sebagai syuhada, karena mereka tenggelam di antara orang yang meninggal dan mati syahid adalah mereka yang tenggelam. Mudah-mudahan yang masih hidup, mereka yang hari ini masih berjuang untuk keluarganya, diberi kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka semuanya dan diberi keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita masuk pada kajian tafsir surat Al-Imran ayat 16 dan 17. Masya Allah, hari ini kita masuk pada bagian yang sangat penting. Setelah Allah menjelaskan nikmat-nikmat dunia, apa saja nikmat-nikmat dunia disebutkan oleh Allah di dalam ayat sebelumnya, maka ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmat dunia itu, Allah menyebutkan bahwa nikmat-nikmat dunia itu sementara. Nikmat-nikmat dunia itu akan hilang. Rumah yang begitu megah, begitu mewah, begitu terkena banjir dalam hitungan menit saja hilang. Membangunnya begitu lama, membangunnya mengeluarkan tenaga, biaya yang besar. Tapi itulah dunia. Dunia akan hancur. Dunia sifatnya sementara. Begitu pula kendaraan yang dibeli dengan susah payah, dengan hitungan menit hilang seketika. Bahkan rumah, kendaraan tertimbun tanah, terkena banjir, sudah tidak terlihat dan hilang begitu saja. Itulah nikmat-nikmat dunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan disebutkan di dalam ayat sebelumnya sifatnya sementara. Keluarga juga ketika diuji oleh Allah dengan musibah, bencana seperti itu hilang. Ada bapak-bapak yang mencari istrinya entah di mana, keliling sampai hari ini membawa foto istrinya, tidak ketemu. Ada yang mencari anaknya. Maka nikmat-nikmat dunia itu sementara. Nikmat-nikmat dunia itu akan hilang. Sehingga Allah menunjukkan kepada kita ada nikmat yang sangat besar. Nikmat ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Bahkan nikmat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah meninggal dunia. Pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat itu, bahwa Allah akan memasukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surga. Kemudian Allah akan memberikan pasangan-pasangan yang ada di dalam surga. Jadi yang hari ini belum menikah, nanti di surga diberi pasangan yang lebih baik, yang lebih suci. Wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah, dan
diberikan nikmat yang paling besar, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Inilah nikmat yang harus kita cari. Nikmat-nikmat dunia yang disebutkan oleh Allah dalam ayat sebelumnya, ada istri, ada anak, ada kendaraan, ada emas, ada perak, dan ada semua nikmat-nikmat dunia akan hilang, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang kekal, yaitu dimasukkan ke dalam surga, kemudian dipertemukan dengan pasangan-pasangan yang terbaik, dan diberikan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di akhirat kelak untuk siapa? Lilladzina taqaw, yaitu untuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Nah, malam ini Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yang diberikan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Siapa mereka? Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan sifat-sifatnya, karakternya, ciri-cirinya. Mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang kekal abadi abadan di akhirat nanti, Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Kita buka surat Al-Imran ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat ahlul jannah, sifat-sifat orang yang bertakwa, yang memiliki karakter orang-orang yang diberikan kenikmatan, yang berada kelak di akhirat, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai yang kemarin sudah kita kaji. Ada sungai anharum min labanin, ada sungai dari susu, wa anharum min asalin musaffa, dan ada sungai yang dari madu, wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, dan ada sungai-sungai yang terbuat dari khamr. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang bermacam-macam rasanya, dan nikmat yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa kita pikirkan. Wala ainun ra'at wala udunun sami'at. Tidak bisa juga kita rasa, kita bayangkan, tidak bisa, ya. Begitu juga Allah berikan nikmat
wa azwajum mutahhar, bidadari-bidadari yang menjadi pasangan kita. Kenikmatan ini tidak sebanding surga, kemudian pasangan di surga nanti tidak sebanding dengan nikmat yang paling tinggi, yaitu ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, diberikan semua, Pak. Ya. Kita mau apa saja kalau Allah ridho, Masya Allah, semua akan diberikan kepada kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina, yaitu orang-orang yang ini ya, orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini, alladzina, orang-orang yang yaquluna, mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mereka yang diberikan kenikmatan di surga nanti adalah mereka yang senantiasa yaquluna, mereka yang berdoa, memiliki hubungan intens antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan dalam hidup ini tidak terlepas koneksinya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah Allah akan memasukkan kita ke dalam jannah. Jadi doa ini sangat penting. Doa ini adalah salah satu menjadi wasilah utama kita di dalam meraih surga. Kenapa? Karena kita berharap kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Alladzina yaquluna, mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah. Rabbana innana amanna. Ya Allah, sesungguhnya kami orang-orang yang beriman kepadamu. Jadi yang pertama doa, ya. Kalau panjenengan mencatat itu nanti ada 8, ya. Tapi kalau nggak mencatat nggak apa-apa, diingat-ingat mawon, ya. Insya Allah ingatan panjenengan ini kuat-kuat. Ya. Yang pertama berdoa, yang kedua innana amanna, yaitu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang disiapkan oleh Allah dengan surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya itu, mereka ketika di dunia senantiasa berdoa kepada Allah dan mereka senantiasa memperbaiki kualitas imannya. Jadi mereka memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk daripada mereka mendekatkan dirinya kepada Allah, selalu berdoa dan memperbaiki kualitas iman. Nah, kualitas iman ini masing-masing orang berbeda-beda. Maka keyakinan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambahnya dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Dan berkurangnya dengan melakukan kemaksiatan. Nah, sehingga kita sebagai orang yang beriman selalu memperbaiki kualitas keimanan kita. Kalau ingin iman ini selalu naik, selalu meningkat, maka kita harus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas sholatnya, ya. Yang paling
penting yang paling pokok adalah sholat 5 waktu. Sholat fardunya ditingkatkan. Yang tadinya males, suka sholat di rumah, dinaikkan levelnya, dinaikkan kualitasnya. Berusaha untuk menjalankan sholat berjamaah, ya. Sholat sendirian di rumah bagi laki-laki itu hanya mendapatkan 1 pahala. Sedangkan kalau sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki mendapat berapa, Pak? Mendapat berapa? 27. Bandingannya jauh, 1 dengan 27. Jadi ibu-ibu kalau suaminya, anak laki-lakinya kok sholatnya di rumah, eman-eman, ya. Kalau bisa disuruh ke masjid untuk mendapatkan 27 derajat, maka ditingkatkan. Sholatnya harus sebisa mungkin melakukan sholat berjamaah, jangan sendiri di rumah, ya. Kalau tidak ada urusan penting, kalau tidak terpaksa, ya, jangan meninggalkan sholat jamaah. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Sahabat ini beliau dalam kondisi buta, tidak bisa melihat, ya. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang pahala sholat berjamaah, tentang kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki, ya, kalau laki-laki itu kewajibannya sholat berjamaah di mana, Pak? Di masjid, ya. Kalau perempuan lebih utama sholatnya di rumah, ya. Meskipun boleh ke masjid. Begitu Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya ini masih memiliki kewajiban untuk berangkat ke masjid sedangkan saya buta, ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah bertanya, "Apakah kamu mendengar azan?" "Iya ya Rasulullah." "Maka kamu masih tetap berkewajiban untuk sholat berjamaah di masjid." Nah. Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, beliau diwajibkan oleh Rasulullah untuk berangkat ke masjid. Bagaimana dengan orang yang sehat, ya, tidak tuli, adzan subuh dengar, terus rumahnya dekat dengan masjid, terus matanya nggak buta, matanya bisa melihat, tapi karena matanya ini digunakan untuk HP-an terus, akhirnya kalau dengar azannya masuk telinga, tapi matanya merem, ya, dikencingi oleh setan. Tapi pas mari sholat, azannya selesai, sholatnya selesai, melek mana? Nah, ini penyakit, ya. Maka apa sanksi orang yang tidak melakukan sholat berjamaah di masjid? Kalau orang itu dengar azan, kemudian masjidnya juga tidak jauh dan dia sholat di rumah, maka ada yang lebih parah, yaitu apa? Rumahnya dibakar. Nah, itu dulu, ya, zaman Rasulullah, ketika para sahabat itu didikan Rasulullah, ya. Nih sakniki misalnya ada, ya, ketua RT terus memberlakukan aturan, sapa sing gak sholat jamaah nang masjid omahe diobong. Pripun jenengan? Siap napa mboten?
Pak RT ini ya diseret rame-rame. Padahal niku sunnah, niku kewajiban. Tapi tiang sakniki nggih nek wonten aturan ngoten nggih wis aku tak ngalih wae, mending aku dadi RT sebelah. Nah, ini satu kewajiban. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus bertambah karena kita menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, salatnya. Kemudian tilawah atau bacaan Qur'annya, ya. Panjenengan kalau menjaga salat imannya bertambah. Karena sholat itu ukuran seorang dia muslim atau kafir. Sebagaimana Rasulullah bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, antara seseorang dan kekafiran itu ada pada sholatnya. Jadi kalau panjenengan mengukur orang itu muslim apa tidak, maka ukurlah apa? Sholatnya. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya rajin, kalau sholatnya itu tekun, maka antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dia betul-betul menjadi seorang muslim. Karena apa? Menyerahkan hidupnya kepada Allah. Tapi nek ngakune muslim tapi mboten sholat, itu batas kekafirannya itu nanti jelas. Iki janjane wong Islam apa ora sih? Wong nek wayah sholat kok gak tau nang masjid. Wayah sholat kok gak tau ketok sholat. Iki wong Islam apa wong? Nah, jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita, ukuran orang itu Islam atau kafir ada terletak pada sholatnya. Masya Allah. Maka jaga, kita menjaga sholat kita. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau orang itu jalan ke masjid, satu langkah yang diayunkan ke masjid akan mengangkat derajatnya. Dan satu langkah lagi, ayunan yang dilangkahkan ke masjid akan menghapuskan dosa. Maka para sahabat itu kalau ke masjid, mereka tidak pernah menunggang kuda atau menunggang kendaraan. Mereka lebih baik berjalan. Karena apa? Karena memiliki keutamaan tadi. Awak dewe ya kesel, Pak. Wis nyambut gawe awan sore terus dikon mlaku nang masjid, kesel, Pak. Akeh-akeh ya numpak kendaraan. Tapi ini sunnah, ya. Keutamaan ke masjid, keutamaan menjalankan sholat ini luar biasa. Bahkan Rasulullah di dalam satu riwayat mengatakan, andaikan kamu punya rumah dan di pinggir rumah itu terdapat sebuah sungai, kamu mandi di sungai itu 5 kali, apa yang terjadi? Pasti kita akan terlihat bersih. Begitulah sholat. Kalau orang sholat 5 kali dalam sehari, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. As-shalawatul khamsu mukaffiratu dzunub. Antara sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa. Subuh, ke zuhur, ke asar, ke maghrib, ke isya, ke subuh lagi. Ketika kita menjalankan sholat itu, Allah hapus dosa-dosa kita. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita ini seorang muslim memiliki keutamaan. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kemudian tilawatil Quran,
itu juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan di dalam hati kita. Bahkan Al-Quran itu menjadi syifaun warahmah, menjadi apa? Obat warahmah dan mendatangkan rahmat. Lah kok ada orang muslim itu nggak suka baca Quran, nggak suka ngaji Quran, ya? Kalau malam ini alhamdulillah panjenengan hadir untuk ngaji Quran, ya. Ini salah satu penyebab Allah datangkan rahmat di dalam kehidupan kita, yaitu Al-Quran. Juga mendatangkan ketenangan di dalam jiwa. Jadi sudah jadi obat, tenang, rahmat turun, keberkahan turun di dalam kehidupan kita. Panjenengan kalau datang di majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu yang mengkaji Al-Quran, akan Allah hadirkan ketenangan di dalam diri kita, keberkahan, kemudian doa-doa dari seluruh makhluk, bahkan malaikat juga menyebut nama-nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kita mengkaji Al-Quran. Maka ulama menyampaikan kepada kita bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah dengan tilawah, dengan membaca. Meskipun tidak tahu maknanya, nggak tahu artinya, baca terus, kita baca terus. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an yaumal qiyamati li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong kalian pada hari kiamat untuk pembacanya. Jadi baca terus. Bagaimana Ustadz kalau kita nggak bisa baca? Nah, tugasnya panjenengan, PR-nya belajar membaca Al-Quran. Insya Allah di Masjid Dzikrullah memfasilitasi untuk belajar Al-Quran, ya. Kalau bisa setiap hari ada waktu untuk belajar Al-Quran, insya Allah nanti disiapkan ustadzahnya sama Pak Yoyo. Karena penting untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Lah panjenengan kalau nggak baca Quran, terus syafaat jenengan mangke ngandalke sinten? Ngandalno anak yo anake. Nggih ngoten. Sedekah ngandalno sedekah nggih sedekoe nggih tasik gedhi. Kadang-kadang enggak nek arep sedekah iku sik mikir. Nah. Lah syafaat nopo yang kita andalkan? Maka ada Al-Quran. Al-Quran ini dibaca, Al-Quran ini diwaos saake-ake diwaos. Maka dalam sehari jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Ba'da subuh, paling tidak ba'da subuh nggih. Sak lembar, rong lembar. Atau gak sempat sak lembar ya, setengah lembar enggak apa-apa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yaitu dengan tadabbur Al-Quran. Nah, ini barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mentadaburinya, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pakaian di surga. Masya Allah, okay? Alhamdulillah yang datang hari ini sampun saged maos Quran sedaya. Dan hari ini kita tadabbur Al-Quran, mempelajari tafsirnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu di surga. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian-pakaian di surga. Artinya apa? Kita masuk surga semuanya. Kemudian yang ketiga, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isinya. Tidak hanya diberi pakaian, tapi di dalam riwayat tersebut dipakaikan apa? Tajul waqa, diberi mahkota.
Ya. Yang mahkota itu bisa menyinari. Kalau mahkota itu dinampakkan di dunia ini, maka akan menyinari seluruh dunia ini dari timur dan barat. Nah, ini saking terangnya, ya. Maka inilah salah satu kita bagaimana caranya kita mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita diperbaiki, tilawah kita perbanyak. Kemudian puasa sunnah, ya. Puasa ini juga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian sedekah dan lain sebagainya. Maka orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti itu adalah mereka yang pertama tadi berdoa, yang kedua beriman kepada Allah. Faghfir lana. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia memiliki apa? Sesuatu, ya, memiliki rasa penuh bersalah kepada Allah sehingga apa? Dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dia itu sudah merasa banyak dosa, sering beristighfar, minta ampun kepada Allah, ini ciri-ciri orang yang memiliki iman. Ya. Kalau orang itu dia sudah sombong, tidak pernah merasa bersalah, bahkan merasa tinggi di hadapan orang, bagaimana dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Gak tahu sholat, ya. Gak pernah ingat sama Allah, apalagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru yauman mi'atu marrah. Rasulullah itu dalam satu hari beliau beristighfar 100 kali, Pak. Itu Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Yang beliau juga memiliki apa? Sifat maksum, terbebas dari dosa. Beliau istighfar dalam sehari 100 kali. Bagaimana dengan kita yang mungkin setiap menit, setiap jam, setiap hari tidak terlepas dari dosa, ya. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maka di dalam ayat ini, di antara ciri daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah. Faghfir lana. Ya Allah, ampunilah kami. Maka istighfar ini jangan sampai kita tinggalkan. Amalan yang harus kita lakukan setiap hari ini adalah istighfar. Dan yang paling utama yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita membaca Sayyidul Istighfar, ya. Setiap pagi dan setiap sore. Dalam riwayat disebutkan barang siapa yang dia pagi hari membaca Sayyidul Istighfar dan dia meninggal dunia pada siang harinya, maka dia masuk surga. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada sore hari atau petang, kemudian di malam harinya dia meninggal dunia, maka dia masuk surga. Nah, ini amalan, Pak, ya. Amalan orang yang beriman. Maka jangan sampai kita tinggalkan istighfar. Dan yang paling puncaknya adalah Sayyidul Istighfar. Pun hafal standar nggih? Nggih, alhamdulillah. Inilah salah satu sifat ahlul jannah. Dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wal banin wa ja'al lakum anhara. Kalau kamu beristighfar, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit, akan menurunkan rizki. Jadi kalau kita misalnya dalam kondisi paceklik, dalam kondisi tidak turun hujan, disunahkan untuk apa? Sholat istisqa, minta hujan. Dan itu kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumditkum bi amwal. Nah, keajaiban istighfar itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang beristighfar, Allah akan membentangkan baginya harta. Allah akan memudahkan untuknya harta. Jadi pertanyaannya, Bapak Ibu, kalau kita masih sempit, kok angel golek kerjaan saiki. Nek kerja iki kok ya wis tambah suwe kok tambah soro. Bayaran titik, pokoknya terasa sempit. Kita seakan-akan merasa kurang terus. Dalam pekerjaan kita tidak merasa dimudahkan. Maka kembali kepada diri kita, kepada diri kita sendiri, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana panjenengan beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Barangkali disinilah sebab utama kita sulit mendapatkan harta. Nah, maka kalau kita ingin dimudahkan, dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya ada pada istighfar. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Tidak hanya diberikan harta, maka Allah berjanji akan diberikan keturunan, diberikan anak. Ya. Ini keajaiban istighfar. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan kemudian dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjadi sifat ahlul jannah. Karakter orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga itu adalah mereka yang senantiasa melakukan istighfar, senantiasa bertobat kepada Allah. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap menit kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling boten nggih, kalau kita tidak bisa dengan kalimat yang panjang, ya hanya dengan mengucapkan apa? Astaghfirullah. Lebih panjang lagi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi, sayyidul istighfar. Nah, ini sudah ada tuntunan dari Rasulullah. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan surga? Cuma kadang-kadang kita tidak istiqomah. Ya, bukannya istighfar malah nyanyi gak karu-karuan, ya. Bukannya istighfar malah ngomongin tetangganya. Bukannya istighfar malah mencari-cari aib saudaranya. Nah ini, ya. Sehingga kondisi kita ini semakin hari kualitas keimanan kita semakin rendah, semakin lemah. Kemudian kita tidak menyadari bahwa diri kita banyak kekurangan, banyak dosa. Oleh karena itu ahlul jannah itu tadi berdoa
meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah, kemudian apa? Beristighfar. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya. Yang keempat, takut azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi akan azabnya. Masya Allah Bapak Ibu, hari ini kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu fenomena yang sangat luar biasa. Bahkan banjir di Sumatera dan Aceh ini, kata Gubernur Aceh mengatakan ini lebih parah dari tsunami tahun 2006 di Aceh. Kalau tsunami mungkin hanya satu lokal, ya. Tetapi hari ini di Sumatera Barat, ya, kemudian di Aceh, di Padang, ini dampaknya sangat luas, dampaknya luar biasa. Hari ini ada perkampungan yang hilang, ada 3 atau 4 kampung, kata Gubernur Aceh itu yang sampai hari ini tidak ditemukan, hilang. Tidak hanya hilang rumahnya, kampungnya, tapi orang-orangnya juga hilang. Masya Allah. Maka azab Allah Subhanahu wa taala akan datang tiba-tiba. Oleh karena itu ketika iman kita bertambah, kita diberikan oleh Allah nikmat iman, ada rasa takut di dalam diri kita ini akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melihat ada banjir, ada gunung erupsi. Kita nggak tahu bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menurunkan azab di tempat yang lain, atau Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mendatangkan musibah, bencana. Karena salah satu sebab Allah datangkan bencana itu karena banyaknya maksiat. Ya. Banyaknya maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Anfal, wattaqu, dan hendaknya kalian berhati-hati atas musibah yang akan menimpa kepada kalian. Wattaqu yauman, dan berhati-hatilah kalian, la tusibanna alladzina minkum khoso, yang musibah itu tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Bahkan orang-orang yang alim, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu akan terkena musibah. Tetapi sebab turunnya bencana, turunnya azab, turunnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah karena banyaknya kemaksiatan. Maka Allah mengingatkan, berhati-hatilah, karena azab atau musibah bencana itu tidak menimpa khusus bagi orang-orang yang zalim saja di antara kalian, tapi juga orang yang baik. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita belajar atau mengkaji atau tadabbur surat Al-Anfal ini, kira-kira hari ini kita berada pada kondisi yang baik atau yang buruk? Kira-kira hari ini kita ini sedang berada pada lingkungan yang banyak maksiatnya atau banyak kebaikannya? Kira-kira hari ini kita ada pada negeri yang baik atau yang jahat? Wallahu a'lam, panjenengan yang jawab, nggih. Jadi kula hanya menyampaikan sebuah pertanyaan berdasarkan surat Al-Anfal tadi, bahwa Allah akan menurunkan
bencana, akan menurunkan musibah, tidak hanya khusus bagi orang yang zalim, orang yang baik pun akan terkena ketika mereka tidak mencegah kemungkaran-kemungkaran itu. Sehingga Allah menyampaikan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Maka jadilah kalian sebuah umat yang senantiasa mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka ini adalah salah satu kewajiban bagi kita. Oleh karena itu orang yang beriman dia takut nanti akan datang bencana dari Allah, akan ada bala, akan ada azab. Orang yang beriman takut sekali. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, satu doa. Yang doa ini disunahkan untuk dibaca sebelum salam. Okay. Jadi doa ini panjenengan amalkan. Okay. Ini bukti atau wujud daripada keimanan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan satu doa. Ketika kita mau salam itu doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sampun dipraktekkan, sampun diamalaken, sampun hafal. Kok sampun mawon? Nggih. Niki serius soalnya. Nggih. Jadi ini diamalkan ketika sebelum salam. Rasulullah mengajarkan agar kita berlindung dari 5 hal yang sangat menakutkan. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Ampun ngatos, jangan sampai kita dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam. Naudzubillah. Ya, ini musibah yang besar. Neraka jahanam ini neraka yang paling buruk, ya. Sehingga kita harus berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, yang kedua, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Jadi sebelum nanti kita menuju ke padang mahsyar, sebelum kita ke akhirat, ketika kita meninggal dunia, maka kita berada di mana, Bapak Ibu? Di alam barzah, di alam kubur. Di alam kubur ini banyak siksa bagi orang-orang yang tidak beriman. Di sana akan banyak datang siksaan. Oleh karena itu, ketika seorang dikuburkan, maka ketika orang yang mengantar jenazah, sandalnya atau langkah kakinya yang terakhir sudah meninggalkan jenazah ini, maka seketika itu langsung didatangi oleh malaikat. Dan ketika itu ada, misalnya di dekat situ ada ayam atau ada binatang, mereka mendengar, Pak, teriakan-teriakan mayit di dalam kubur itu ketika mereka disiksa oleh malaikat. Ya. Maka kita berdoa supaya tidak mendapat azab kubur. Oleh karena itu di dalam satu riwayat, ya, ada riwayat yang sangat panjang sekali, disebutkan di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh para ulama, bahwa nanti di alam kubur itu
ketika kita meninggal dunia dan kita ketika di dunia memiliki amalan-amalan yang kita kumpulkan, mbuh niku panjenengan pas taklim teko terus, pas taklim nggih mungkin ngasih minum, ngasih apa untuk berjalannya taklim ini, untuk tholabul ilmi. Kemudian panjenengan melakukan amal-amal ini terlihat remeh, tetapi amal-amal ini akan nanti menjadi apa? Teman di alam kubur. Di dalam riwayat itu disebutkan, ketika orang meninggal dunia kemudian berada di alam barzah, di alam kubur, maka ada seseorang, ada rajulun ya'ti ilahi, kemudian mayit ini ketika dia didatangi oleh seseorang, dia dalam keadaan bersih, dia dalam keadaan wangi, wajahnya sangat tampan sekali. Kemudian ditanya, "Man anta?" Siapa kamu? Apa kata dia? "Ana amalukas sholeh." Saya adalah amalmu yang soleh. Saya adalah amalmu yang baik ketika di dunia. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mempunyai teman yang teman ini menemani kita, melayani kita ketika di alam barzah nanti, maka perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Karena kalau kita tidak memiliki amal soleh, siapa yang akan menjadi teman kita? Maka kalau kita diazab di alam kubur, Allah datangkan ular yang sangat besar, Allah datangkan kalajengking, Allah datangkan, Allah himpit kita di tanah itu, ya. Dan azab itu akan senantiasa berlangsung sampai hari kiamat nanti. Tetapi kalau kita memiliki amal soleh, ya, amal itu akan berubah menjadi seorang teman. Rajulun, seorang laki-laki yang tampan, yang wangi, yang senantiasa membantu kita, menemani kita. Maka teman kita di alam barzah itu siapa, Pak? Amal soleh. Jadi panjenengan ampun ngantos bosen teng majelis ilmu, sampun bosen sholat, puasa, menambah-nambah amalnya, sedekah, berinfak, ya. Dan jangan juga diremehkan, ya. Kita melakukan amal-amal yang mungkin bagi orang remeh. Karena apa? Rasulullah di dalam satu riwayat mengatakan ketika beliau Isra Mi'raj, beliau melihat orang, ya, keluar masuk surga. Kemudian ditanya, beliau bertanya kepada malaikat, siapa dia? Dia adalah orang yang senantiasa menyingkirkan duri di jalan. Amalannya hanya apa? Menyingkirkan ranting atau duri di jalan, bisa menyebabkan dia masuk surga. Bahkan di dalam riwayat lain ada seorang pelacur yang memberikan minum seekor anjing, dia bisa masuk ke dalam surga. Apalagi jenengan niki, masya Allah, orang soleh, ngasih makan orang soleh, ngasih minum orang yang soleh, para mujahid, orang-orang yang dia bersama-sama untuk menegakkan agama Allah, berjuang untuk menegakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak Allah menjamin kita masuk ke dalam surga? Ini adalah amalan yang sangat mulia. Pelacur saja bisa masuk surga karena apa? Memberi minum seekor anjing. Napa malih, masya Allah, menyiapkan segala sesuatunya untuk jamaah zikrullah, subhanallah, ya. Apalagi membersamai ahlul Quran, orang-orang penghafal Al-Quran. Masya Allah, ini amalan yang sangat luar biasa.
Jadi panjenengan ndak usah meremehkan amalan kecil, ya. Wah, aku kepengin gini, tapi gak duwe-duwe. Aku kepengin ini. Ndak usah. Yang terlalu muluk-muluk yang kita ndak mampu. Nanti hulu, ya, nanti berlebih-lebihan. Nah, kita yang bisa saja yang kita amalkan hari ini. Maka inilah bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ya. As-sabirin. Orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang sabar. Di dalam Al-Qur'an disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang sabar ke dalam surga tanpa hisab. Kenapa Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab? Karena di dunia ini dia sudah sengsara. Di dunia ini dia sudah menghadapi kesulitan-kesulitan, tapi dia tetap sabar. Tapi dia tetap beriman kepada Allah. Maka sering saya sampaikan, Pak, di kajian kita ini, bahwa para ulama membagi sabar itu menjadi 3. Yang pertama, sabar untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan harus sabar. Kalau nggak sabar, wah jenengan pasti sudah munting, ya. Contohnya mawon, nggih. Ngaji ten zikrullah niki butuh napa? Butuh duit napa? Butuh sabar. Duit akeh Ustaz, ya. Terus gak kurang-kurang. Aku nek duit akeh. Tapi nek sabar iki kadang-kadang ya duit kadang-kadang hilang. Butuh sabar, kenapa? Karena kita taklim ini godaannya juga berat. Enggak semua kita ketika ada undangan taklim di zikrullah itu langsung mengagendakan, enggak. Nek kober, ya. Wis nek kadung nek ana waktu wae. Ya. Jadi kesabaran kita untuk taat kepada Allah ini harus lebih tinggi. Contohnya lagi sholat. Dalam melaksanakan sholat, terutama sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, itu butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Panjenengan kalau nggak sabar, waduh, sudah tidak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, terutama sholat, menjaga sholat tepat waktu, menjaga sholat jamaah, ini Masya Allah butuh kesabaran. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, abot nggih Ustaz? Nggih, abot. Makanya butuh sabar. Tiang sabar niku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bighairi hisab. Tidak dihisab. Langsung, ya. Nah, tapi ya itu diuji dulu. Bagaimana kesabarannya Nabi Ayub alaihissalam, diuji dengan sakit. Hartanya hilang. Dia diberikan oleh Allah kelebihan menjadi orang yang kaya raya. Hartanya hilang. Semua hilang, dibakar, ya. Tinggal satu orang istrinya yang menemani. Itu pun istrinya nggak sabar. Menemani Nabi Yakub alaihissalam yang sedang sakit karena baunya busuk, diusir oleh orang kampung. Punya satu istri yang menemani, yang melayani, ternyata istrinya nggak sabar juga. Ditinggallah Nabi Ayub sendirian. Nabi Ayub tetap bersabar, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya Allah berikan apa? Berikan jalan keluar, diberikan kesembuhan dengan air, ya, mandi dengan air yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sembuh. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Kalau beliau tidak sabar, tidak konsisten, tidak istiqomah, maka sudah selesai dakwahnya. Karena dia sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan api itu menjadi dingin. Doanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
api menjadi dingin. Ya. Monggo dipraktekno, Pak. Nek ono kobongan ngoten nggih. Jenengan ngamalno niki, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Niki tergantung tingkat keimanane panjenengan. Kalau keimanan kita lemah ya, apalagi sholat jamaah wae kadang-kadang ya. Bagaimana kita mendapatkan? Kalau para nabi mendapatkan mukjizat, kalau hari ini para wali memiliki apa? Karomah. Ya, karomah. Nah, disinilah kesabaran itu, kesabaran untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Juga sabar yang kedua adalah kita sabar untuk tidak melakukan maksiat. Nah, ini nggih abot. Abot napa malih sakniki niku nggih. Semua sarana kemaksiatan itu ada di depan mata. Gitu? Nek mboten sabar, wis nggih selingkuh, nggih gampang. Nggih, judi online nggih gampang. Riba napa malih nggih mboten sabar. Waya-waya ngeten niki tawaran ten pundi-pundi. Mau cairan cair nggih. Jadi di mana-mana sekarang itu kalau kita melakukan kemaksiatan ya, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, ini yuzayyinu syaitan, akan dijadikan dalam pandangan manusia oleh syaitan itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu menjadi indah, dihiasi. Oh, enggak apa-apa selama kamu itu merasa susah, ya enggak apa-apa, ambil aja. Ya, akhirnya riba, ya kan? Melakukan kemaksiatan, ya, minum khamr, judi, ya. Kemudian sekarang apa? Nyawer-nyawer, joget-joget. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Wahai Aisyah, apa penyebab datangnya bencana itu?" Beliau mengatakan di dalam satu riwayat, yang mendatangkan bencana itu yaitu apa? Minum khamr, ya. Kemudian musik. Nah, ini salah satu sebab orang yang minum khamr, kemudian musik, dan akhirnya apa? Setelah minum khamr, joget-joget, akhirnya yang ketiga apa? Zina. Ini salah satu sebab utama datangnya bencana ini. Ya. Orang kalau sudah minum khamr, kalau sekarang mungkin narkoba dan lain sebagainya, kemudian gedek-gedek, ya, joget-joget, koplo dan lain sebagainya, kemudian terakhir berzina, ya. Nah, ini zina ini sudah yang punya istri, yang punya suami sudah dia berzina, ya. Yang masih belum berkeluarga, sekarang ini zina itu semakin mudah. Karena apa? Zina online juga ada sekarang. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau sudah tiga ini, minum khamar, musik, kemudian zina, ini sudah merebak di satu kampung atau di sebuah daerah atau di mana-mana. Naudzubillah min dzalik. Ini sebab utama Allah datangkan bencana. Maka hari ini, apalagi di Masjid Dzikrullah ini, mari kita galakkan, ya, untuk dakwah, untuk taklim, agar kita semakin dekat kepada Allah, ya. Kita buka forum-forum kajian anak-anak muda, ya, orang-orang tua di antara kita semangat tholabul ilmi, ya. Yang sering di warung kopi, ya, diajaklah ke masjid ngaji, ya. Yang sering di jalan-jalan, waktu-waktu seperti ini kita tidak bisa mengulangi lagi, ya. Hari ini kita masih bisa ngaji, Pak. Hari ini kita masih, ya, bisa bersama Pak Yoyo ngaji di Masjid Dzikrullah. Nggak tahu besok-besok, ya, kita ada waktu. Maka kebiasaan ini kalau sampai kita meninggal dunia, Masya Allah,
kita meninggal dunia mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini karena menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar ketika kita menghadapi musibah. Jadi ada 3 Pak sabar itu. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar tidak melakukan kemaksiatan, dan sabar menjalani ujian atau ketika mendapatkan musibah. Masya Allah ya. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang dia beriman kepada Allah, diuji meskipun hanya kena duri ya, kena duri, itu sudah menggugurkan dosa-dosanya. Apalagi ya kalau diuji oleh Allah dengan sakit ya, sakit bertahun-tahun ya, sakit yang mungkin ya dialami oleh orang-orang yang mungkin disitulah Allah mengangkat derajatnya, Allah mengangkat kedudukannya. Maka sakit itu salah satu sebab Allah menggugurkan dosa-dosanya, salah satu sebab Allah mengangkat derajatnya. Jadi panjenengan kalau sakit ya sabar. Ada kisah-kisah para ulama itu kalau sakit beliau tidak mau kalau dibawa ke rumah sakit atau didatangkan tabib, tidak mau. Karena apa? Beliau meyakini bahwa sakitnya ini dia yakin akan menggugurkan dosa-dosanya selama ini. Tapi kalau kita ya tidak kuat ya, wis loro boyok sithik ae wis sambatan ya. Kita ujian-ujian yang lebih berat lagi ya. Jangan sampai kita tidak bersabar di dalam menerima ujian ini. Karena apa? Sia-sia nanti. Yang tadinya mestinya akan menyebabkan gugurnya dosa, akan mengangkat derajat kita karena kita teriak-teriak, kita sambatan, kita tidak menerima. Allah nggak adil dengan saya. Kenapa Allah memberikan musibah seperti ini? Kenapa Allah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini musibah ini mestinya menjadikan dia itu imannya lebih kuat, imannya lebih tinggi, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga karena dia tidak terima, karena dia tidak sabar. Maka justru dengan dia tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengeluh, kemudian mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, sebab dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu ahlu surga yaitu as-sabirin, bersabar. Wal qanitin ya, wal qanitin. Yang selanjutnya adalah qanitin. Makna qanitin adalah mereka yang ahli ibadah, mereka yang senantiasa menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya, sedekahnya, amal-amal soleh yang lainnya dia senantiasa lakukan. Senantiasa memiliki amalan-amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, dia lakukan terus kontinu. Al-qanitin ya, ibu-ibu menjalankan ibadah ya, menjaga sholatnya, menjaga sedekahnya, menjaga amal-amal soleh yang lainnya. Ini salah satu karakter ahlul jannah. As-sabirin was-sadiqin. Sebelum qanitin, as-sadiqin ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa berkata jujur, berbuat jujur di perusahaan, di instansi, di mana saja, kapan saja dia jujur ya. Tidak mudah berbohong, tidak berkhianat, dan senantiasa menjaga apa? Kejujuran ya. Karena apa? Rasulullah mengatakan kejujuran itu akan mengarahkan seseorang kepada kebaikan. Dan albirru yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengarahkan seseorang ke surga. Maka jujur itu pasti baik, dan kebaikan itu mengarah ke surga. Wa iyyakum wal kadhib. Maka kata Rasulullah, hendaknya kalian menghindari bohong. Karena apa? Kebohongan itu mengarahkan seseorang kepada kejahatan,
dan kejahatan itu mengarahkan orang kepada neraka. Oleh karena itu, jujur ini adalah salah satu pondasi di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan siddiq ini, orang yang jujur itu menjadi sebab utama masuk ke dalam surga. Wal munfikin, dan orang-orang yang berinfak. Nah, insya Allah kalau orang-orang yang berinfak ini sering ya kita kaji, dan orang-orang yang bersedekah ini adalah salah satu sebab orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, ke dalam surga. Dan yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah di waktu apa? Di waktu sahur. Waktu sahur. Waktu sahur niku kapan? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Kalau di sini ya jam 3 nih. Jam 3. Nah, orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam di langit dunia. Di langit dunia. Khina yabqa thulutsal lailil akhir, yaitu ketika sepertiga akhir malam. Ya, sekitar jam 3. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, hal min sa'ilin fa'utihi. Adakah orang yang meminta pada waktu sahur itu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberinya. Nah, yang mono yamene permintaan jenengan gak dikei bek-bekne nggih, jenengan mungkin bablas sobone ya. Waktu qiyamul laile mboten wonten ya. Pas subuh wis adzan tambah turu maneh. Nah, bisa jadi karena kita tidak bangun di waktu sahur. Di waktu pagi sebelum sholat fajar dan sholat subuh. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang minta pada waktu itu, pasti aku akan memberi. Hal min da'in fastajibalah. Siapa yang berdoa kepada Allah, maka pasti akan dikabulkan. Hal min mustaghfirin faghfirullah. Adakah pada waktu sahur itu mereka yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah akan mengampuninya. Masya Allah. Keutamaan di waktu sahur. Jadi kalau pas waktu Senin dan Kamis sekalian bisa sahur, atau Yaumul Bid ya, tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah kita bisa sahur, atau puasa Daud ya. Jadi Masya Allah, ibadah ini sangat luar biasa. Maka jangan ditinggalkan waktu sahur ya, karena keberkahan itu di waktu pagi. Sehingga Rasulullah mendoakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ini pada pagi harinya. Jadi ini isu-isu ampun ngatos turu Pak ya. Kalau pagi habis subuh jangan langsung dibuat tidur, dibuat baca Quran dulu, dibuat aktivitas dulu ya. Nanti tidurnya ya kalau sudah beraktivitas kemudian sholat duha, nah mungkin qailullah ya, antara siang ya jam 10 sampai zuhur bisa. Nah itu sunnah juga ya. Nah karena pagi ini adalah penuh dengan keberkahan, maka kita berusaha untuk di waktu sahur itu sholat witir ya, paling tidak witir itu ya satu rakaat ya. Kalau kita mau nambah berarti bisa 3 ya. Kalau nambah lagi bisa ya. Pokoknya witir. Karena apa? Di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa
Wa kana Abdullah ibnu Umar yusalli min al-lail thumma yaqulu ya Nafi al-ja'a as-sahur fa idza qala na'am aqulu ala du'a wal istighfar hatta yusbih. Jadi para sahabat juga sangat giat ya, sangat rajin ketika di dalam menjalankan atau melaksanakan ibadah di waktu sahur. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qad autara Rasulullah min awwalihi wa awsatihi wa akhirih. Kalau Rasulullah yang dilakukan itu beliau witir min awwalihi ya, min awwalihi. Kalau tadi kan waktu sahur saja, kalau ini awal berarti sekitar habis isya ya. Kemudian ausatihi mungkin jam 12 sampai jam 1. Wa akhirihi yaitu pada sepertiga akhir. Nah, inilah waktu sahur yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan kajian ini semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi ahlul jannah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Dan kita akhiri dengan hamdalah doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.